Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di konten saya yang terbaru ya, khususnya konten tentang Lion Parcel ya. Saya sudah lama kebetulan terakhir mungkin bahas tentang bisnis Lion Parcel itu mungkin tahun lalu ya, akhir tahun lalu. Dan sekarang saya bakal mengupdate ya, sebetulnya karena ada pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan ya, Bang, gimana prospek Lion Parcel di 2024 ini, apakah membaik ataukah menurun ya. Jadi ada beberapa pertanyaan seperti itu. Jadi ya saya gak sempat balas satu-satu ya yang nanya di kolom komentar. Mungkin saya akan menjelaskan dan membalasnya lewat video ini ya. Dan ini kebetulan saya lagi di lokasi di agen Lion Parcel saya. Nah, inilah keadaan agen Lion Parcel saya. Jadi saya Lion Parcel nyatu sama bisnis pakaian ya. Nah, ini mohon maaf ya kalau agak berisik, ini soalnya pinggir jalan raya. Jadi ya banyak kendaraan lewat. Oke, di hari ini saya kebetulan ini jam 2 siang nih teman-teman tuh ya. Waktu menunjukkan jam 2 siang dan sudah ada paket, alhamdulillah banyak. Nanti kita cek aja ya di sistem, jadi biar no tipu-tipu, biar semua jelas ya kalau by system. Ini ada beberapa, ini paket-paket kecil, ini banyak sekali ya. Nah, ini kebetulan ada pelanggan saya. Paket-paket kecil, yang gede-gede juga ada, dan di dalam juga ada ya. Bentar ya. Nah. Jadi nggak muat semua di sini ya. Jadi ya saya sebagian ada yang ke dalemin ya. Oke, paling kita bakal jelasin, atau saya ya tepatnya akan jelasin bagaimana kondisi agen Lion Parcel saya di tahun 2024 ini, apakah meningkat atau menurun ya. Jadi gini teman-teman, Lion Parcel ini kan kalau gak salah di konten sebelumnya tentang Lion Parcel itu yang akhir tahun kemarin, saya menjelaskan kalau Lion Parcel ini baru meluncurkan layanan COD ongkir ya pada saat itu. Dan itu peluang bagus untuk untuk menggarap konsumen-konsumen kita yang sebelumnya itu ngirimnya ke kompetitor lain ya. Dimana kita tahu pada saat itu Lion Parcel belum bisa COD ongkir. Jadi kalau ada seller yang memilih COD ongkir itu ya rata-rata kirimnya ya paling ke JNT atau ke JNE ya yang udah bisa. Dan alhamdulillah akhir tahun kemarin itu Lion Parcel Lion Parcel meluncurkan layanan COD ongkir ya. Dan ini alhamdulillah yang saya rasakan paket itu meningkat ya. Paket meningkat karena yang sebelumnya misalnya orang biasa pakai ekspedisi lain untuk COD ongkir, saya tawarin nih untuk pindah untuk nyobain pakai Lion. Dimana kelebihannya tuh saya jelasin juga kelebihannya, dan itu teman-teman wajib ya, kalau kalian menawarkan ke seller itu selalu tawarkan keuntungannya ya. Kenapa sih harus milih Lion Parcel daripada ekspedisi lain gitu ya. Itu wajib teman-teman jelasin keuntungannya ya dan kelebihannya. Saya jelasin juga itu ke seller, termasuk yang ini ya. Ini saya dapat seller lumayan lah, tiap hari kirimannya banyak. Jadi saya jelasin kalau Lion Parcel ini ongkirnya jauh lebih murah dibanding kompetitor lain, dan sampainya juga waktunya lebih cepat, apalagi luar pulau ya. Itu karena Lion Parcel ini didukung oleh armada di bawah Lion Group ya. Jadi untuk kiriman-kiriman udara ya Lion Parcel bisa diandelin lah ya. Sesuai tagline dari Lion Parcel, berani diandelin ya. Saya akan menunjukkan
paket hari ini jam 2 siang ya, udah berapa mungkin nanti dicek di sistem, dan nanti juga saya akan memperlihatkan mungkin omset 30 hari terakhir mungkin ya. Tapi ini kondisinya saat ini tuh habis lebaran ya, pasca lebaran, jadi 30 hari terakhir ini sebelumnya belum normal ya. Cuma dalam adalah minggu-minggu inilah ya, minggu-minggu ini paket udah lumayan normal ya, ke jumlah paketnya tuh banyak lagi kayak dulu. Jadi pas sebelum lebaran ya. Kalau kemarin kan pasca lebaran pasti ya online shop juga pasti agak lesu ya. Kalau pasca lebaran karena banyak faktor lah ya. Selain mungkin orang-orang keuangannya tuh lebih diprioritaskan untuk hal lain ya, seperti rumah tangga ataupun pendidikan ya, karena kemarin kan banyak yang baru masuk sekolah juga ya, jadi biaya sekolah, biaya masuk itu lebih penting. Tapi alhamdulillah untuk minggu inilah ya, minggu-minggu terakhir ini paket udah mulai normal. Kita lihat aja ya untuk hari ini yang udah ada sampai jam 2 siang nih paket ada berapa ya. Jadi kita ceknya by system aja ya, bentar. Kita cek di kolom pick up ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Di kolom pick up kita cek 14 Agustus nih ya. Ini udah berapa? Nah. Oh, ini belum di refresh. Bentar, refresh dulu. Ini 14 Agustus ya. Dan ini nih jumlah paketnya udah ada 50 ya. Udah ada 50 paket. Mudah-mudahan terlihat ya di kamera ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi hari ini tanggal 14 Agustus, kebetulan hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu 14 Agustus sampai jam 2 siang saya sudah ada yang mengirim paket itu 50 paket ya jumlahnya. Dan paketnya tuh ya ini di sana, dan juga ada yang di dalam tadi ya. Biasanya kalau paket tuh kebanyakan yang pada ngirim paket, pada drop paket tuh kebanyakan sore menuju malam ya teman-teman. Jadi ya jam segini, bentar suaranya agak bising. Jadi jam 2 siang sampai jam saat ini udah ada 50 paket ya, alhamdulillah lumayan teman-teman. Mudah-mudahan nanti sore, nanti malam bertambah lagi. Kalau sempat nanti ya, biasanya soalnya sore sampai malam itu saya agak repot ya karena paket banyak. Dan biasanya saya juga cuma dibantu kurir ya. Jadi saya admin sendiri. Nah, jadi saya dari pagi sendiri. Nah, nanti sore ada kurir datang untuk, biasanya kan ada pelanggan yang minta jemput paket di rumah ya. Nah, itu tugasnya kurir nanti menjemput dan mengantar ke sini. Jadi mudah-mudahan sore nanti banyak sampai malam, dan kalau sempat nanti saya videoin. Tapi agak susah kayaknya ya, agak repot biasanya kalau sore dan malam itu gak ada waktu ya, bisa dibilang gak ada waktu untuk istirahat, full ngetik biasanya ya, karena paket itu banyak sekali yang ngantar. Tapi mungkin keesokan harinya atau nanti malamnya mungkin dicek aja ya di sistem ada total berapa, nanti kita bisa lihat. Yang jelas teman-teman buat yang berniat atau berencana ingin punya ekspedisi, bisnis ekspedisi, khususnya yang tertarik dengan layan parcel, kalau menurut saya intinya untuk tahun ini layan parcel masih menjanjikan ya teman-teman ya, dengan pembagian komisi layan parcel bisa dibilang relatif paling besar mungkin ya dibanding ekspedisi lain, dimana layan parcel tuh komisinya tuh sampai 35% teman-teman ya. Itu untuk paket-paket yang layanan bospek ya. Bospek tuh layanan yang ekspresnya. Nah ini ya. Jadi di layan parcel tuh ada layanan bospek
ada Regpack, ada Jagopack, luar negeri ada Interpack, untuk kargonya ada Bigpack, dan untuk kiriman motor ada Autopack. Nah ini untuk Bosspack ini komisinya lumayan besar, 35% teman-teman. Dan untuk Regpack ini 30, dan Jagopack 25 ya. Jagopack dan Bigpack itu 25. Khusus untuk luar negeri Interpack itu komisinya 20%. Ya masih cuan lah segitu ya. Dan untuk pengiriman motor Autopack ini 10% ya. Tapi untuk Autopack ini karena paketnya tuh dijemput ya, jadi kita gak perlu repot-repot ngantar ke gudang. Karena kan Lion Parcel masih sistemnya tuh kita ya sendiri yang harus ngantar ke gudang paket-paketnya ya. Tapi khusus Autopack motor itu dijemput sama gudang, jadi kita gak perlu repot. Kita tinggal booking aja, dan kita juga gak perlu saldo untuk membooking paket motor ya. Jadi ya makanya komisinya mungkin gak terlalu besar ya, 10% ya lumayan lah ya. Karena kita gak perlu modal saldo dan kita gak perlu mengantar juga. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada juga beberapa pertanyaan ya, misalnya Bang gimana cara biar paketannya tuh banyak. Saya sebenarnya belum untuk agen Lion Parcel saya ini kehitungnya belum spektakuler mungkin ya, karena ada beberapa agen yang kelas tiringnya tuh di atas saya ya. Jadi platinum itu omsetnya bisa ratusan juta ya. Saya cuma ya paling 40-50 juta ya omsetnya. Jadi saya di tiring gold. Jadi Lion Parcel tuh ada beberapa tiring ya. Tiring paling atas itu platinum, yang kedua itu gold, yang ketiga itu silver, dan bawahnya lagi ada bronze ya. Jadi ya bronze itu kalau nggak salah 3 juta atau 5 juta ya, lupa lagi lah. Jadi ya saya masih di gold gitu teman-teman. Jadi saya juga masih belajar. Saya juga belum termasuk agen Lion Parcel yang istilahnya yang ramai banget lah ya. Namanya bisnis ekspedisi, kadang paket sepi, kadang ramai. Kayak kemarin kan habis bulan puasa itu paket ya sepi, ya udah, emang siklus tahunannya tuh seperti itu ya. Paling saya kalau untuk mungkin ya kalau boleh ngasih tips bagaimana sih cara merekrut konsumen-konsumen baru ya, untuk menggarap seller-seller sekitaran kita. Saya sih selalu pakai Google Maps teman-teman. Jadi di Google Maps itu cari aja sekitar agen-agen kita tuh ada oil shop apa aja nih. Kan di situ suka ada ya nomor WA-nya ya, kita hubungin aja satu-satu, kita follow up satu-satu, kita kasih info apakah dia pengiriman paketnya udah pakai Lion Parcel atau belum. Kalau belum ya kita tawarkan, kita jelaskan kelebihan Lion Parcel itu seperti apa. Dan untuk customer, untuk seller-seller yang langganan, saya selalu ngasih reward ya teman-teman ya. Ini boleh diikuti atau enggak juga terserah ya. Jadi saya selalu, ini contohnya ya, mungkin untuk konsumen yang datang ke agen ya, jadi kadang melihat ini saya suka ngasih diskon, tapi dengan syarat dia harus memberikan ulasan di Google Map-nya agen Lion Parcel saya dah. Nah gitu ya. Jadi dia kalau mau diskon dalam mengirim paket sekali ya, dia harus mengulas di Google Map agen saya sekali ya. Jadi ya lumayan lah ya, yaitu untuk Google Map itu kan lumayan ya. Kalau Google Map kita yang banyak ulasan, yang apalagi yang positif, bintangnya bagus, bintang 5 misalnya, itu ya bagus juga ya. Jadi bisa banyak nanti bisnis kita ditemui oleh orang-orang di Google ya, di internet. Ya paling itu aja tips dari saya ya, bisa teman-teman lakukan buat teman-teman yang agen posnya masih belum rame ya, atau misalnya yang ngirimnya itu aja ya, pengen dapat konsumen baru ya, manfaatkanlah di zaman digital kayak sekarang kan ya, manfaatkan aja ya teknologi ya. Jadi teman-teman bisa cari di internet, di Google Maps,
atau di Instagram, di media sosial atau dimanapun ya, pokoknya yang sekitaran agen layan parcel kita. Jadi kita follow up satu-satu nantinya ya. Ya paling segitu teman-teman ya. Jadi ini masih jam 2 ya, biasanya jam-jam segini nggak terlalu banyak yang ngirim paket ya, jadi saya bisa bikin video. Atau mungkin saya liatin aja ya 30 hari terakhir mungkin ya, 30 hari terakhir omset saya ya, jadi biar ada gambaran ya. Bentar ya. Jadi ini laporan STT 30 hari terakhir. Kita coba download. Oh, loadingnya nggak lama ya. Oh ini udah dah. Oke, jadi nah ini bakal muncul data-data paket selama 30 hari terakhir ya. Oh ini. Di sini ada total biaya kirim. Nah, ini omsetnya ya. Kita hitung aja secara otomatis. Jadi 30 hari terakhir sebenarnya tidak terlalu spektakuler ya teman-teman, karena ya itu tadi seperti yang saya bilang tadi, pasca lebaran ya, jadi paket belum normal, tapi ya lumayan lah ya. Kita jumlahkan ini omset 30 hari terakhir agen layan parcel saya nih. Jadi 41.588.421 ini omsetnya ya. Jadi 30 hari terakhir agen layan parcel omsetnya 41 jutaan lah ya. Jadi kalau apa keuntungan bersihnya ya, taruh aja 30%-an lah ya, karena kan lain beda-beda, ada yang 35, 30, ada yang 25. Kita rata-ratain aja 30%, mungkin sekitar 13-an ya, 13 sampai 15 jutaan lah bersihnya, untung bersihnya ya. Jadi menurut saya intinya di 2024 ini bisnis ekspedisi ya, khususnya yang saya jalani ini layan parcel ya, masih menjanjikan teman-teman ya. Bahkan kalau menurut saya prospek kedepannya bisa lebih bagus lagi ya, karena kan ada COD ongkir ini jadi andalan sekarang untuk menggait konsumen customer yang baru ya, yang tadinya memakai ekspedisi lain ya. Seperti itu teman-teman, penjelasan singkat ya, penjelasan singkat tentang peluang bisnis menjadi agen ekspedisi layan parcel di 2024 ini teman-teman. Jadi mungkin itu penjelasannya. Yang kemarin ada yang bertanya di kolom komentar ya tentang kondisi layan parcel di 2024 ini, saya udah jelaskan. Mungkin pertanyaan lain nanti menyusul ya, saya bakal bikin video kembali. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, juga share ke teman-teman ya, barangkali ada yang membutuhkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.